Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa duduk kembali bersama untuk mempelajari dan mendalami bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Ya, memang kitab atau buku yang dirancang bagi orang-orang yang tidak terbiasa berbicara dengan berbahasa Arab. Baiklah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membaca ya latihan yang pertama ini. Kita sudah membahas panjang dan lebar terkait penggunaan alif dan lam di sini dan hukum-hukum yang terkait dengannya ya. Ya, yang perlu kita pahami bahwasanya kata benda yang apabila didahului oleh alif dan lam maka harokat akhirnya tidak boleh ditanwin. Ya, maka tidak boleh ditanwin. Semisal kalau di sini ada di sini ya yang baitun awalnya ya. Yang baitun ya, baitun. Apabila bersambung dia dihalui oleh alif lam, maka dia tidak boleh diberi tanwin seperti itu. Oh, mohon maaf. Al-baitu ya, tidak boleh ditanwin. Ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan pelajaran yang kedua. Masih yaitu adalah Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Ya, ini perlu kita ingat-ingat. Tujuannya adalah Iqra waktub ini agar telinga kita terbiasa mendengarnya, lisan kita juga menjadi terbiasa mengucapkannya, dan waktub, tulislah agar tangan kita juga terbiasa mengenal dengan kosakata-kosakata di dalam bahasa Arab. Ya, kalau dalam pelajaran kali ini seperti biasa kita baca dari nomor 1, kemudian berpindah ke nomor 2 yang ada di sebelahnya, kemudian barulah kita terjemahkan bersama-sama. Al-awwalu, nomor 1 adalah al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Ya, meja itu maksurun, rusak ataupun patah. Ya. Asani, yang kedua, al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Ya, guru itu baru. Ya. Al-qamisu wasikhun. Ya, baju itu atau kemeja boleh wasikhun, kotor. Kemudian nomor 4 sebelahnya al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Al-masjidu maftuhun. Al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Kemudian asadisu, yang keenam, al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Nah, di sini kembali kami mengingatkan ma'asyiral muslimin, apabila suatu kata benda ya diawali dengan alif dan lam, maka kata benda itu menjadi ma'rifah ya. Ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Kita ingat-ingat bersama. Ma'rifah adalah kondisi di mana suatu kata benda itu menjadi muayyan, ya, menjadi khusus, menjadi tertentu.
kalau kita lihat al-hajaru, ya al-hajaru, batu itu, ya. Sedangkan batu itu ada banyak, ya. Batu ada banyak. Tapi kalau kita kasih al-hajar, batu itu yang saya maksud, nah maka hanya batu tertentu sajalah yang kita maksudkan. Tapi kalau hajarun, maka di sini mencakup seluruh batu, umum, konteksnya umum. Tapi kalau al-hajaru berubah menjadi konteksnya khusus, seperti itu. Kemudian nomor 7. Nomor 7, al-labanu baridun. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Ya, susu itu dingin dan air itu panas. Yang kedelapan, al-imamu jalisun wal mudarrisu wakifun. Ya, al-imamu jalisun wal mudarrisu wakifun. Ya. Artinya, ayo kita coba bersama. Imam itu duduk dan guru itu berdiri. Ya, sekali lagi kami ingatkan, penting untuk kita memperhatikan panjang dan pendeknya. Ya. Al-imamu jalisun wal mudarrisu wakifun. Kemudian nomor 9, al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Ya. Nomor 10 terakhir, al-mindilu nadhifun. Al-mindilu nadhifun. Ya, sapu tangan itu bersih. Selesai kita ma'asyiral muslimin dari latihan yang kedua. Sekarang kita berpindah menuju latihan yang ketiga. Ya. Pada latihan ketiga ini, ma'asyiral muslimin, tingkat kesulitan dalam mengerjakan latihan-latihan ini mulai bertingkat, ya. Kalau kemarin sebelumnya latihannya kita diminta membaca, menulis dan seterusnya, masih mudah. Sekarang kita mulai, ya, berpindah ke step yang berikutnya, yaitu adalah imla. Ya, imla, isilah, ya, atau penuhilah. Al-faragho. Al-faragho apa al-faragho? Tempat kosong. Ya, tempat kosong. Fima yali. Fima yali, berikut ini atau di bawah ini. Biwat il kalimatil munasabati, dengan meletakkan kata. Hati-hati, kata, kalimat kalau dalam bahasa Arab berarti kata. Al-munasibah, yang sesuai. Mohon maaf. Al-munasibah, yang sesuai. Minal kalimatil atiyati, yang sesuai dengan kata-kata berikut ini. Ya, di sini kita ada 6 pilihan kata. Yang pertama ada jamilun, ada wasikhun, ada maftuhun, harun, sakilun, dan khafifun. Yang mana 6 kosakata ini kita diminta untuk menyesuaikan. Ya, kita diminta untuk mengisi di sini. Nah, kira-kira mana nih yang sesuai dengan kata yang sebelumnya? Nah, sekarang coba kita jawab bersama dari nomor 1. Ya, al-hajaru. Nah, kira-kira mana yang sesuai dengan al-hajar? Apakah jamil? Nah, bisa jadi. Cuman coba kita cari dulu. Wasikh bisa jadi juga. Maftuh, kalau maftuh tidak mungkin ya sepertinya. Harun, batu itu panas. Bisa jadi mungkin karena terkena matahari atau di yang seterusnya begitu ya. Cuman kita cari mana kira-kira yang sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kalau kita cari adalah al-hajaru sakilun. Al-hajaru sakilun. Inilah yang paling sesuai. Kemudian nomor 2, al-babu. Al-babu. Nah, kira-kira mana yang sesuai? Karena sakilun tadi sudah diambil, maka kita tidak bisa memilihnya lagi. Al-babu maftuhun. Ya, al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Inilah yang paling sesuai. Kemudian nomor 3. Nomor 3, al-qamaru. Ya, bulan. Nah, bulan itu mana ini? Nah, kalau ini agak sulit. Kita tidak bisa memilih kemana-mana. Kecuali adalah jamilun. Ya, al-qamaru jamilun. Nah, kemudian al-waraku. Nah, al-waraku. Kemarin kita sudah pelajari bersama bahwasanya al-waraku itu ada 2 arti yang berbeda. Yang pertama bisa kita artikan dengan kertas,
Yang kedua bisa juga kita artikan dengan daun. Ya tinggal kita sesuaikan dengan konteks jalannya cerita. Al-waraku, ya daun atau kertas. Kira-kira mana yang sesuai? Ya, yang sesuai adalah khafifun, ringan. Nomor 5 adalah al-mindilu. Nah, al-mindilu. Al-mindilu wasikhun, kotor. Ya, sudah terpilih, sisa satu, ini lebih mudah. Al-labanu harun, susu itu panas. Kemudian, nah, latihan yang keempat. Latihan keempat masih sama. Permintaannya dengan yang nomor 3. Kita diminta untuk imla. Ya, penuhilah, isilah al-faragha, ya, tempat kosong, fima yali, berikut ini, biwatin kalimatin munasibatin, dengan meletakkan kata yang sesuai. Nah, di sini kita sudah ada nih, ya, titik-titik. Kita diminta mengisi ini. Kira-kira kata apa nih yang sesuai dengan nadhifun? Ya, kalau di latihan sebelumnya, kalau kita lihat enak ya, sudah ada pilihannya. Nah, kita tinggal memilih ini, tinggal kita sesuaikan. Tapi kalau di latihan keempat ini tidak bisa kita pilihan. Ya, karena kenapa? Kosakata kita itu sudah mulai bertambah, dan di sini kita memang harus dituntut untuk mengingat-ingat apa yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang coba kita sesuaikan. Nadhifun. Nadhifun itu sebelumnya apa? Nadhifun artinya adalah bersih. Kira-kira kata apa nih yang sesuai dengan nadhifun? Ya, bisa. Nadhifun. Kalau kita sesuaikan, misalkan al-mindilu. Ya, kita coba al-mindilu. Nah, al-mindilu nadhifun, sapu tangan itu bersih. Kemudian nomor 2, sebelahnya maksurun. Nah, rusak atau patah bisa. Apa yang sesuai dengannya? Yang sesuai dengannya adalah, ya, al-qalamu maksurun bisa, atau al-babu maksurun bisa. Mana yang sesuai dengannya? Kemudian nomor 3, baridun. Baridun kotor. Ya, kira-kira mohon maaf, baridun dingin. Ya, baridun dingin. Kira-kira kata apa ini yang sesuai dengan baridun? Al-labanu bisa, al-ma'u baridun, susu itu, kemudian air itu dingin. Nomor 4, nomor sebelahnya, nomor 4, qaribun. Nah, qaribun dekat. Kira-kira kita kata apa yang sesuai dengan qaribun? Dekat. Ya, bisa al-baitu, bisa al-masjidu qaribun. Nah, kemudian ba'idun, jauh. Nah, mana ini yang sesuai? Ba'idun. Ya, ba'idun. Kalau tadi di atas mudah ya, al-qamaru ba'idun. Nah, seperti itu, al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Nomor 6 yang sebelahnya wakifun. Wakifun. Nah, wakifun berdiri. Apa kira-kira kata yang sesuai dengan wakifun? Ya, al-imamu misalkan, atau al-mudarrisu bisa. Al-imamu, al-mudarrisu wakifun. Guru itu, imam itu berdiri. Nomor 7 yang di bawah adalah jalisun. Kira-kira kita apa yang sesuai? Jalisun, duduk. Ya, bisa tadi seperti salah satu, seperti nomor 6, bisa al-imamu jalisun, al-mudarrisu jalisun. Imam itu atau guru itu duduk. Asaminu nomor 8, sebelahnya kabirun, besar. Nah, kira-kira apa yang sesuai dengan kabirun misalkan? Bisa kalau kita mau misalkan al-baitu, rumah itu besar, al-masjidu kabirun, masjid itu besar. Nah, tinggal kita sesuaikan saja dengan apa yang kita inginkan. Nomor 9, qadimun. Nah, qadimun. Qadimun itu apa? Lama. Ya, sudah lama. Nah, kira-kira apa yang sesuai? Mudah saja. Ya, misalkan al-qalamu qadimun, al-kitabu qadimun, misalkan ya, sudah lama. Buku atau yang
pena, dan yang seterusnya. Terakhir jadidun. Terakhir jadidun, baru. Nah, kalau ini lebih mudah lagi ya. Bisa al-baitu, rumah itu baru, al-masjidu, masjid itu baru. Kemudian al-kitabu, buku itu, al-qalamu, pena itu, dan seterusnya yang sekiranya sesuai. Ya, tidak harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh penulis atau seperti yang saya contohkan. Tidak harus. Yang penting sekiranya sesuai saja dengan konteks ceritanya nanti. Ya. Kemudian kita berpindah, mohon maaf, kita berpindah ke kotak sebelahnya. Ada al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kosakata yang baru. Ya, di sini ada al-qamaru. Ya, ada al-qamaru. Apa arti al-qamaru? Al-qamaru, bulan. Ya. Kemudian di bawahnya ada nadhifun. Nadhifun. Apa itu nadhifun? Nadhifun artinya adalah bersih. Kemudian kabirun. Kabirun, besar. Nah, khafifun. Khafifun, ringan. Ya. Kemudian jadidun. Jadidun, baru. Harun, ya. Harun, panas. Ya, di sini perlu sedikit kita perhatian ya, karena di atas huruf ro itu ada tanwin, berarti harun. Harun, seperti itu. Kemudian maftuhun. Maftuhun, terbuka. Nah, kemudian jamilun. Jamilun, indah. Nah, kemudian qadimun. Qadimun, lama. Baridun, ya, baridun, dingin. Kemudian maksurun. Maksurun, patah atau rusak, bisa. Waqifun. Waqifun, berdiri. Kemudian wasikhun. Nah, ini wasikhun, kotor ya. Wasikhun, tidak ada yang panjang, tidak wasikhun atau wasikhun, tidak. Wasikhun, pendek. Ya, inilah pentingnya kita untuk memperhatikan panjang dan pendek dalam bahasa Arab. Wasikhun, pendek, bukan wasikhun, bukan juga wasikhun. Nah, seperti itu. Kemudian soghirun. Soghirun, kecil. Thaqilun. Thaqilun, berat. Dan terakhir jalisun. Jalisun, duduk. Kemudian ada lagi sedikit. Di sini ada najmun. Ya, kita diingatkan lagi oleh penulis najmun. Ya, najmun. Ya, konteksnya umum, bintang. Ya, dia mencakup seluruh bintang-bintang yang ada. Mencakup seluruh bintang-bintang yang ada. Semua bintang-bintang masuk dalam kategori najmun. Tapi kalau an-najmu, ya, an-najmu ma'rifah, maka itu adalah bintang tertentu saja yang dimaksudkan oleh orang yang pertama atau orang yang sedang berbicara, seperti itu. Tapi kalau najmun ini apa? Konteksnya masih umum ya, atau dalam istilah nahwu biasa kita sebut dengan nakirah, umum. Tapi kalau an-najmu itu sudah ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Artinya sudah khusus, lawan daripada nakirah. Ma'rifah lawan daripada nakirah. Kemudian rajulun. Ya, rajulun mencakup seluruh laki-laki. Ya, mencakup seluruh laki-laki. Tapi kalau sudah bersambung dengan alif dan lam, maka dia berubah ar-rajulu, ya, menjadi ma'rifah, laki-laki itu. Nah, seperti itu. Kemudian dikun. Dikun, ayam jantan, mencakup seluruh ayam jantan. Maka dia ini dinamakan dengan nakirah, tidak ada alif dan lam, maka dia ditanwin. Kemudian ad-diku, ya, ada alif lam, maka dia berubah menjadi ma'rifah, hukumnya ma'rifah dan tidak boleh ditanwin. Talibun. Talibun, umum, mencakup seluruh siswa, mencakup seluruh santri, ya, seluruh murid. Nah, kemudian bersambung dengan alif dan lam, berubah menjadi ma'rifah, maka dia
bermakna khusus. At-talibu, siswa, murid, atau santri itu. Nah, demikianlah ma'asyiral muslimin, ikhwah dan akhwat, yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.